Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sungguh indah puncak Rinjani, danau terbentang segara anak. Belajar Al-Quran di Al-Asani, urai ayat sejarah gramatikal, mari disimak. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, baik profesi dan disiplin ilmu dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 103 dan 104, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Bapak Efni Jasril dari kelas D5. Terlebih dahulu kita akan sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini Bu ya? Alhamdulillah semua lancar. Alhamdulillah semakin sehat ya Bu ya. Amin, amin, Besar harapan kita Ustadz Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang amin, Allah. amin. Selalu berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umur beliau untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa menguraikan Al-Quran dengan lebih mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Bapak Efni Jasril. Waalaikumsalam Bu Nina. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sepertinya sudah terlihat sangat siap ya Pak. Insya Allah. Nuansa warna merah marun, warna khasnya kelas D5, mendukung Bapak di pagi ini. Ya, terima kasih ya. Semoga uraian ayat Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 103 dan 104 ini akan membawa kelancaran bagi Bapak semua. Begitu juga selaku pendamping Buya, kita semua mendoakan dan semoga Allah meridhoi. Sungguhlah manis sebuah rambutan, beli setangkai untuk bekal. Selanjutnya, mari kita saksikan presentasi Al-Quran secara gramatikal. Selanjutnya kepada Ustadz Haji Hasrizal Ahsani beserta Bapak Efni Jasril, pendamping beliau di pagi ini, disilakan. Syukuran Mbak Dina. Ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Quran.
Salawat beri salam dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengasihi kita sebagai umatnya dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 103 dan 104 bersama Pak F. Jasril. Assalamualaikum Pak F. Jasril. Waalaikumsalam ya. Pak F. di mana posisi ini? Bengkulu. Di Bengkulu ya. Oh, aktivitas sehari-hari sekarang Pak F. apa nih? Pensiun? Ya, pensiun ya. Oh, oke. Pak F. dulu yang pakai Alsani siapa Pak F. Ibu Yulianti ya. Oh, Bu. Oh, sama kuliah ya? Ya, sama-sama kuliah dulu. Oh, ya. Oke. Sekarang Pak F. Jasril tergabung kelas D5 bersama Bu Evi Maiselma dan Bu Espiralda Bu Yuta ya. Baik, Pak F. udah siap ya? Waktu Insya Allah dan ya. tempat kami persilakan. Silakan Pak. Syukran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Yang kami hormati dan kami muliakan Buya Haji Asrizal Hasani sebagai penemu, penyusun, pengajar, sekaligus pembimbing metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Yang saya muliakan Bapak Adril, Bapak Saad, Bapak Helmi yang selalu hadir setiap pagi pada sesi diskusi dan tanya jawab. Yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh guru pembimbing di berbagai kelas, termasuk Ibu Evi Maiselma dan Ibu Ira Esmeralda di kelas D5. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh keluarga besar Triple A, Ibu Meli sebagai kepala sekolah, Umi Linda dan timnya, serta semua yang hadir di pagi ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat iman dan Islam, serta nikmat mempelajari Al-Quran yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat manusia yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk bisa mengkaji dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Tanpa penguasaan bahasa Al-Quran, maka kita tidak dapat memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik. Metode gramatikal Al-Hasani adalah salah satu metode yang praktis dan mudah untuk dapat menerjemahkan Al-Quran dengan cepat. Sebelum saya menyampaikan uraian ayat 103 dan 104 surat Al-A'raf ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Asrizal Al-Hasani yang telah memberikan kesempatan untuk keempat kalinya mendampingi Buya pada pengajian Ba'da Subuh ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Evi Maiselma, Ibu Ira Esmeralda, yang tanpa mengenal lelah telah membimbing kami selama lebih kurang 2,5 tahun di kelas D5.
Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Ibu Yurni Satria yang membuatkan PPT kami, baik untuk penampilan di kelas maupun penampilan di ba'da subuh ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga grup D5, Pak Iwan sebagai ketua kelas, dan tentu saja semua anggota kelas D5 yang berpartisipasi aktif dalam mendukung penampilan kami pagi ini. Kepada rekan-rekan seperjuangan, Ibu Julianti yang telah mengajak kami untuk bergabung di Al-Hasani, Ibu Rina Ernola, Bapak Mursid, dan Bapak Muharman sebagai teman diskusi dan saling mendukung. Yang terakhir, yang tidak lupa kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Pak Adril, Pak Saad, dan Pak Helmi yang selalu setia dan standby setiap pagi pada sesi diskusi, tetapi juga di kelas D5. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mulai dengan sebelum saya mulai menguraikan surat Al-A'raf ayat 103 104 ini, maka saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila Fir'aun wa malaihi fazalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Baik, ayat 103 dipenggal menjadi 20 penggalan, dibagi atas dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 15. Bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan penggalan 20. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 15. Penggalan 1, summa. Penggalan kedua, ba'asna. Penggalan ketiga, min. Penggalan keempat, ba'dihim. Penggalan kelima, Musa. Penggalan keenam, bi. Penggalan ketujuh, ayatina. Penggalan kedelapan, ila. Penggalan ke-9, Fir'auna. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, malaihi. Penggalan ke-12, fazalamu. Penggalan ke-13, bi. Penggalan ke-14, penggalan ke-14 bi. Penggalan ke-15 ha. Bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan 20. Penggalan 16 fa. Penggalan ke-17 unzur. Penggalan ke-18 kaifa. Penggalan ke-19 kana. Penggalan ke-20 akibatul mufsidina. Uraian gramatikal ayat 103 ini, penggalan pertama summa bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan kedua ba'asna bentuknya KKL, cirinya fathah na di akhir kata, pelakunya nahnu, akar katanya ba'asa, polanya fa'ala,
Artinya dalam Kamus Munawir halaman 94, kami telah mengutus. Penggalan ketiga, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan keempat, ba'dihim, bentuknya KBM, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, ba'di, merupakan kata benda khusus. Aslinya ba'da, tetapi karena pengaruh huruf jar menjadi ba'di. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Akar katanya ba'uda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Artinya, dalam Kamus Munawir halaman 94-95, sesudah. Kata benda kedua, him, merupakan kata ganti. Artinya mereka. Arti KBM ba'dihim, sesudah mereka. Penggalan kelima, Musa, bentuknya kata benda nama, di sini berfungsi sebagai objek. Artinya Musa. Penggalan keenam, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ketujuh, ayatina, bentuknya KBM, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama, ayati, merupakan KBKK jamak. Aslinya ayatin, dan karena berbanyak dengan kata ganti, tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir kata dan didahului huruf jar. Ciri jamaknya atin, akar katanya awaya, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ayatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamaknya fa'latin. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 53 ayat-ayat. Kata benda kedua, na, merupakan kata ganti. Artinya kami. Arti KBM dari ayatina, ayat-ayat kami. Penggalan ke-8, ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-9, fir'auna, bentuknya kata benda nama, artinya Fir'aun. 10. Penggalan ke-10, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11, malaihi, bentuknya KBM, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, malai, bentuknya KBKK, aslinya malain, karena bermajmuk dengan kata ganti, tanwinnya hilang menjadi malai. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir. Akar katanya malaan, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alun. Artinya dalam Kamus Munawir halaman 1354 pemuka. Kata benda kedua, hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti KBM dari malaihi, pemukanya. Penggalan ke-12, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-13, zalamu, bentuknya KKR. Cirinya waw sukun alif di akhir kata, sekaligus pelakunya hum. Akar katanya zalama, polanya fa'ala. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 248, mereka telah menyimpang. Penggalan ke-14, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-15, ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 15, kemudian kami
mengutus Musa sesudah mereka dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemukanya. Lalu mereka mengingkarinya, ayat-ayat. Penggalan ke-16, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-17, unzur, bentuknya KKP, berasal dari KKSAD, tanzuru, dibuang ciri KKSAD-nya ta, tinggal nun sukun zuru. Karena huruf pertama sukun, ditambah alif penolong dengan harakat doma. Karena huruf kedua akar kata doma, huruf terakhir disukunkan. Cirinya, alif di awal kata dan sukun di akhir kata. Pelakunya anta, akar katanya nazara, polanya fa'ala. Artinya dalam Kamus Munawir halaman 1433, engkau perhatikanlah. Penggalan ke-18, kaifa, bentuknya huruf bermakna, artinya bagaimana. Penggalan ke-19, kana, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya kawana, dibaca kana. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, dia adalah. Penggalan ke-20, akibatul mufsidina. Bentuknya KBM, terdiri dari dua kata benda. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Akhir kata benda kedua kasrah. Kata benda pertama akibatu merupakan kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Aslinya akibatun. Karena bermajmuk dengan al-mufsidina, tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya ta di akhir, ta marbuta di akhir, dan tanwin di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata fathah panjang, dan huruf kedua kasrah. Ciri subjek tunggalnya, domah tain di akhir. Akar katanya aqaba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya fa'ilatun. Artinya dalam Kamus Munawir halaman 952, kesudahan. Kata benda kedua, al-mufsidina, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya, ada mu di depan dan alif lam di awal kata. Ciri pelaku aktifnya, ada mu di awal dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri jamaknya, ya sukunna di akhir kata. Akar kata fasada, pola kata kerjanya af'ala, kata benda tunggalnya mufsidun, pola kata benda tunggalnya mufilun. Pola kata benda jamaknya muf'ilina. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 316, orang-orang yang merusak. Arti KBM akibatul mufsidina, kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan. Arti bagian 2, penggalan 16 sampai dengan 20. Maka engkau perhatikanlah bagaimana kesudahan dari orang-orang yang membuat kerusakan. Arti keseluruhan dari surat Al-A'raf ayat 103. Kemudian kami telah mengutus Musa sesudah mereka dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemukanya. Lalu mereka mengingkarinya, ayat-ayat. Maka engkau perhatikanlah bagaimana kesudahan dari orang-orang yang membuat kerusakan. Selanjutnya kita masuk ke surat Al-A'raf ayat 104, di mana dipenggal menjadi 10 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, qala. Penggalan ketiga, Musa. Penggalan keempat, ia. Penggalan kelima, Fir'aunu. Penggalan keenam, inna. Penggalan ketujuh, ya sukun. Penggalan kedelapan, rasulun. Penggalan kesembilan, min. Penggalan ke-10, Rabbil Alamina. Uraian gramatikal dari surat Al-A'raf ayat 104. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, qala, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata,
sekaligus pelakunya huwa, akar katanya kawala, dibaca qala. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Di dalam akar kata huruf wa dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Artinya, polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, dia telah berkata. Penggalan ketiga, Musa. Bentuknya kata benda nama. Di sini berlaku sebagai subjek. Artinya Musa. Penggalan keempat, ya. Bentuknya huruf bermakna. Artinya wahai. Penggalan kelima, Fir'aunu. Bentuknya kata benda nama. Artinya Fir'aun. Penggalan keenam, Inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ketujuh, ya sukun. Bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan kedelapan, rasulun. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya rasila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141, seorang utusan. Penggalan ke-9, mim, bentuknya huruf jar, artinya dan. Penggalan ke-10, Rabbil Alamina, bentuknya KBM, terdiri dari 2 kata benda. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua kasrah. Kata benda pertama Rabbi merupakan kata benda kata kerja tunggal. Aslinya Rabban. Karena pengaruh huruf jar menjadi Rabbun dan bermajmuk dengan kata benda kedua, tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan tanwin di akhir kata. Akar katanya Rabba, Rabbaba dibaca Rabba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Kata benda kedua, al-alamina. Bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya, adaannya alif lam di awal kata. Ciri jamaknya ya sukunna di akhir kata. Akar katanya alama. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya alamun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, pola kata benda jamaknya fa'ilina, fa'alina. Artinya dalam Kamus Mulawir halaman 966, seluruh alam. Arti KBM dari Rabbil Alamina, Tuhan seluruh alam. Arti surat Al-A'raf ayat 104, dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Mumtaz Pak Ibni Jasril. Bagaimana rasanya setelah merayat Pak Ibni? Ya, Alhamdulillah ya sudah ada sedikit tambahan dari yang kemarin-kemarin ya. Alhamdulillah ya. Kalau baca Quran sekarang Pak Ibni gimana nih? Ya semakin ini karena vocabnya ya. Kita Alhamdulillah ya, udah banyak. terkendala vocab aja ya. Oh iya. Coba Kalau butuh waktu nanti. ya, kalau bentuk misalnya ya. kata benda pakai ini KKSAD, KKL itu udah bisa ya. Alhamdulillah. Mudah istiqomah ya Pak Ibni ya. Insya Allah ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi surat Al-A'raf ayat 103 dan 104 yang sudah dibawakan oleh Pak Ibni Jasril dengan mumtaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa. Bapak Ibu sudah di vocabnya. Summa kemudian. Ba'athna kami mengutus. Kemudian min ba'di dari sesudah mereka, tapi nabi-nabi sebelumnya ya. Siapa yang diutus itu adalah Musa. Ya. Nabi Musa diutus oleh Allah setelah cerita sebelumnya, sebelum Musa ya, Shu'aib sebelum ayat ini ya. Kemudian summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatin. Kemudian kami mengutus Musa setelah mereka dengan ayat-ayat kami.
yang membawa tanda-tanda kebesaran kami. Pada siapa? Ila Fir'aun, pada Fir'aun. Jadi Musa diutus kepada Firaun. Nah, Firaun ini nggak bisa Firauni ya, dia kembali. Setelah Firaun kepada Firaun, wa mala dan kepada pemukanya, pada pejabat-pejabatnya. Fazalamu biha, maka mereka mengingkari Nabi Musa dan tanda-tanda kebesaran tadi. Fanzur, maka engkau perhatikanlah kaifa bagaimana kana akibatul mufsidin. Bagaimana akibat dari orang-orang yang membuat kerusakan. Pasti akibatnya adalah buruk ya. Waqala Musa, dan Musa berkata, Musa ini juga nggak bisa musi nggak bisa juga ya. Tetap Musa, baik sebagai objek ataupun sebagai subjek. Waqala Musa, dan Musa berkata, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini rasul, sesungguhnya aku seorang rasul mir rabbil alamin, dari Tuhan sekalian alam. Jadi Musa mengatakan kepada Firaun bahwa dia adalah seorang rasul. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ya 103 dan 104 ya, yang sudah dibawakan oleh Pak Ibnu Jasir dengan tuntas. Tentunya Bapak-Bapak Ibu ya, karena masih belajar, sama-sama latihan, tentu mungkin ada yang salah ucap, salah kata, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Nina Yogya sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Nina. Baik, Bu ya, terima kasih. Demikian tadi uraian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 103 dan 104 berikut penjelasannya telah sama-sama kita simak dengan harapan. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah.